Di video kali ini kita akan membahas gelombang otak manusia, cara memprogramnya, lalu memanfaatkannya untuk menuju kesuksesan kita. Gelombang otak adalah pola aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron-neuron di otak. Aktivitas ini bisa diukur menggunakan alat seperti elektrosefalogram yang menghasilkan rekaman aktivitas elektrik yang disebut gelombang otak. Pola atau hasil rekaman gelombang otak akan berubah-ubah sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh seseorang. Ada 5 macam gelombang otak utama, yaitu gelombang beta, frekuensinya 12-30 Hz. Gelombang ini terkait pada saat Anda berada dalam keadaan terjaga atau berada dalam kondisi kesadaran normal untuk merespon, menyadari atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar Anda. Anda berada dalam gelombang beta ini ketika sedang menjalani aktivitas keseharian, seperti berdiskusi, menganalisis, berpikir tentang banyak hal, mengendarai mobil, membuat keputusan, dan berbagai aktivitas yang terkait dengan kehidupan normal sehari-hari. Nomor 2 adalah gelombang delta, frekuensinya 0,5-4 Hz. Kondisi ini terjadi saat Anda tertidur lelap tanpa mimpi. Berada dalam kondisi delta ini juga menjadi bagian penting sebagai ruang di mana kita dapat mengistirahatkan tubuh dan pikiran sepenuhnya, sehingga Anda memiliki kekuatan untuk kembali melanjutkan kehidupan. Nomor 3, gelombang theta. Frekuensinya 4-8 Hz. Gelombang ini sering ditemukan dalam kondisi tidur ringan, mengantuk, meditasi mendalam, dan kreativitas. Mereka terkait dengan proses bawah sadar dan intuisi. Yang keempat, gelombang gamma. Frekuensinya 30-100 Hz. Gelombang ini adalah yang tercepat dan sering dikaitkan dengan pemrosesan informasi tingkat tinggi, kesadaran penuh, serta integrasi sensorik. Yang terakhir adalah gelombang alpha, frekuensinya 8-12 Hz. Ini terjadi pada saat Anda dalam keadaan santai, rileks, nyaman, bebas dari beban, kecemasan, dan ketakutan. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai pintu gerbang untuk memasuki dan membangkitkan kekuatan pikiran bawah sadar Anda sepenuhnya. Disinilah tempat di mana Anda dapat mulai menaburkan benih-benih impian, keinginan, atau menggambarkan bentuk diri Anda sesuai yang Anda inginkan. Gelombang alfa juga menandakan bahwa seseorang dalam kondisi light trance atau kondisi hipnosis yang ringan. Cara terbaik untuk memperkenalkan atau menggambarkan dua fungsi dari pikiran Anda adalah dengan memandang pikiran Anda sebagai sebuah kebun. Anda adalah tukang kebun yang menanam dan menabur benih di dalam pikiran bawah sadar Anda sepanjang hari. Berdasarkan pada pikiran-pikiran yang terus diulang atau biasa Anda pikirkan, ketika Anda menaburkan benih di dalam pikiran bawah sadar Anda akan menuai hasilnya dalam kehidupan. Pikiran bawah sadar Anda sangat sensitif terhadap pikiran, ide, dan gagasan-gagasan Anda. Pikiran bawah sadar adalah pilot pikiran yang bekerja secara otomatis. Ia tidak mempertanyakan sesuatu yang dimasukkan atau disampaikan kepadanya. Ia menerima segala hal sebagai suatu kebenaran, kenyataan dan kepastian yang harus dijalankan. Peran pikiran sadarlah yang menyaring, mempertanyakan sesuatu sebelum diterima pikiran bawah sadar. Apapun yang Anda alami dalam hidup keseharian Anda, akan tertanam atau menjadi suatu kesan dalam pikiran bawah sadar Anda. Setiap pikiran atau gagasan, keyakinan, pendapat, teori-teori dan kejadian-kejadian dalam hidup Anda akan masuk dalam pikiran bawah sadar Anda sebagai kebenaran yang mutlak. Apa yang Anda tuliskan di dalam akan Anda alami di luar. Ketika pikiran sadar atau pikiran objektif Anda benar-benar menerima suatu gagasan, hal itu ditransmisikan kepada bagian-bagian otak dan oleh karena itu mewujud dalam pengalaman Anda. Pikiran bawah sadar Anda tidak bisa membantah. Ia hanya menerima kesimpulan dari pikiran sadar Anda sebagai suatu kebenaran yang bersifat final.
Bahkan bila Anda secara sadar mengatakan sesuatu sebagai sebuah kebenaran bahkan meskipun hal itu adalah salah, maka pikiran bawah sadar Anda akan menerimanya sebagai sesuatu yang benar dan saat itu juga memprosesnya untuk diwujudkan. Memprogram ulang pikiran kita dan membersihkan serta meluruskan pemahaman kita. Jika kita mampu menerapkannya dengan benar, maka tentunya kita bisa sukses dalam menciptakan rasa percaya diri, kebahagiaan, kemakmuran, pemenuhan keberlimpahan secara mandiri. Kita perlu terus fokus, bertahan dan konsisten dalam latihan ini agar benar-benar berhasil dan benar-benar berfungsi. Pikiran bawah sadar kita selalu menyala dan mencatat apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan. Pikiran sadar akan selalu menangkap apa yang kita dengar, disadari atau tidak, disengaja atau tidak. Banyak orang yang cenderung menganggap remeh hal ini. Pikiran bawah sadar adalah wilayah tak terlihat di dalam pikiran kita yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tindakan, keputusan, dan emosi kita. Hubungan antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar sangat penting, karena pikiran bawah sadar dapat membentuk keyakinan, pola pikir, dan kebiasaan kita yang akan menjadi realitas hidup kita. Sukses dengan pikiran bawah sadar merujuk pada kemampuan menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran kita yang mengendalikan sebagian besar dari tindakan dan keputusan kita, bahkan ketika kita tidak sadar. Dengan memahami dan mengelola pikiran bawah sadar secara efektif, seseorang dapat memanfaatkan kekuatan batin mereka untuk mencapai sukses secara lebih konsisten dan berkelanjutan dalam kehidupan pribadi. Memprogram pikiran bawah sadar adalah proses mengubah pola pikir, keyakinan, dan perilaku yang tertanam di lapisan bawah kesadaran kita. Berikut adalah beberapa cara untuk memprogram pikiran bawah sadar. 1. Visualisasi. Anda bisa menggunakan visualisasi untuk membayangkan diri Anda mencapai tujuan atau mengubah perilaku tertentu. Bayangkan dengan detail dan intensitas untuk menguatkan pesan yang ingin Anda tanamkan pada pikiran bawah sadar. Penggunaan afirmasi positif dan pengulangan. Buatlah afirmasi positif yang menggambarkan apa yang ingin Anda capai atau percayai. Kata-kata ini harus sederhana, positif, dan spesifik untuk mencapai tujuan Anda. Pengulangan kata-kata positif, afirmasi, atau gambar yang diinginkan dapat membantu memperkuat pesan yang ingin Anda tanamkan pada pikiran bawah sadar. Lakukan ini secara teratur dan konsisten. Anda bisa melakukan dan mengulang gagasan atau konsep agar menjadi lebih efektif. Mulailah memvisualisasikan keinginan kita secara detail dengan bebas. Atau Anda bisa menulisnya di selembar kertas kosong apapun yang ingin Anda tulis. Mulai dari gaya hidup, pekerjaan yang Anda inginkan, rumah, kendaraan, atau mobil tertentu yang Anda inginkan, pastikan detailnya dengan jelas dalam pikiran kita. Bayangkan, rasakan, dan asumsikan bahwa kita telah memiliki dan mencapai objek yang kita inginkan. Di sini kita perlu bermain-main dengan imajinasi. Salah satu kutipan terkenal dari Albert Einstein adalah, logika akan membawa Anda dari A ke B, sedangkan imajinasi akan membawa Anda kemanapun. Pemikiran kita yang berupa visualisasi dan imajinasi berpikir dan merasakan sesuai dengan apa yang kita tulis di kertas. Jika kita menuliskannya dan tentunya kita perlu berpikir, berasumsi dan merasa seolah-olah hal ini telah terjadi dan menjadi kenyataan. Karena pikiran bawah sadar kita tidak benar-benar tahu perbedaannya antara imajinasi dan visualisasi dan kejadian nyata. Yang kedua, buatlah kalimat afirmasi atau kalimat positif yang menyampaikan bahwa kita sudah melakukannya. Memiliki objek yang kita inginkan, hal ini perlu kita lakukan karena pikiran bawah sadar kita bekerja di masa sekarang atau present time. Rutinlah mendengarkan afirmasi, baik itu afirmasi yang kita buat diri sendiri atau afirmasi yang telah diberikan. Contohnya, saya layak untuk berkelimpahan, alam semesta mendukung saya,
dan lain sebagainya. Lalu dengarkan afirmasi dengan volume yang nyaman sambil bersantai dan rileks, sampai kita menemukan kondisi mediatif yang mendalam. Maka itulah ketika pikiran bawah sadar kita akan mengadopsi apa yang kita tanamkan dari afirmasi kita dan memancarkannya dengan getaran yang kuat ke alam semesta dan menariknya menjadi kenyataan. Hentikan pemrograman negatif. Hindari mengkonsumsi konten atau lingkungan yang mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda secara negatif. Identifikasi dan ubahlah pola pikir negatif yang mungkin telah tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Program buruk atau pola pikir negatif bisa masuk ke kepala kita melalui berbagai cara, termasuk dari pengalaman pribadi, pengaruh lingkungan, interaksi sosial, dan media. Hipnosis atau meditasi. Dalam keadaan relaksasi atau meditasi yang dalam, pikiran bawah sadar lebih menerima saran atau pesan. Teknik ini dapat membantu mengubah pola pikir yang negatif atau tidak produktif. Pengertian hipnosis sendiri adalah kondisi mental yang ditandai dengan fokus dan konsentrasi yang tinggi, yang sering diiringi dengan tingkat kesadaran yang berubah atau trance. Dalam keadaan ini, individu menjadi lebih terbuka terhadap sugesti baik yang diberikan oleh dirinya sendiri, atau self-hypnosis, atau yang diberikan oleh orang lain seperti seorang hipnoterapis. Hipnosis sering digunakan dalam terapi atau hipnoterapi untuk membantu mengatasi berbagai macam masalah seperti kecemasan, stres, kebiasaan buruk, rasa sakit kronis, dan gangguan tidur. Selama sesi hipnotis, seseorang hipnoterapis biasanya menggunakan teknik relaksasi, visualisasi, dan sugesti verbal untuk membantu individu mencapai keadaan trance dan kemudian memberikan sugesti yang bertujuan untuk membawa perubahan positif. Semua ide bisa disampaikan ke pikiran bawah sadar dengan pengulangan, keyakinan, dan harapan. Jika kamu mengatakan ke alam bawah sadar kamu sebelum tidur, "Saya ingin bangun jam 4:30 pagi," itu akan membangunkan kamu pada waktu yang tepat. Sebelum tidur, serahkan permintaan khusus ke pikiran bawah sadar kamu. Dan buktikanlah kekuatan ajaibnya pada diri kamu sendiri.